أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna semua balasanmu di alam dunia. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang sifatnya memperdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim viewers dan sahabat beriman rahimahumullah. Berangkat dari ayat awal di atas bahwa setiap jiwa yang bernyawa di atas dunia pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah wajib hukumnya bagi semua makhluk, baik yang beriman maupun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa tak hanya manusia saja yang mengalami kematian, namun juga semua makhluk Allah, termasuk malaikat pencabut nyawa. Maka Allah akan lenyapkan dari kehidupan alam gaib, sehingga tinggal Allah saja sebagai Tuhan Rabbul Alamin, yakni zat yang menciptakan makhluk dan semua bentuknya sebagai God of the Universe. Lantas, kemanakah ruh orang yang telah wafat setelah mengalami kematian? Penasaran seperti apa kisahnya? Bagi Anda yang baru menemukan saluran ini, saya ucapkan selamat datang di Muslim Viewers. Semoga Anda menjadi por-por keimanan keluarga Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Adapun tafsir ayat tersebut adalah setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan di hari kiamat nanti Allah akan disempurnakan balasan bagi semua makhluk Allah. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yaitu surga, dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula, yaitu neraka dengan azabnya yang sangat perih. Sesuai dengan sabda Rasulullah, kubur itu merupakan taman dari taman-taman surga atau merupakan jurang dari jurang-jurang neraka. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dialah yang berbahagia. Untuk mencapai kebahagiaan di atas, kita perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat. Dan agar ia berbuat kepada manusia seperti yang ia sukai diperbuat oleh orang-orang kepadanya. Kehidupan di dunia ini tidak lain kecuali kesenangan yang memperdaya manusia. Kesenangan yang dirasakan di dunia ini merupakan makanan, minuman, pangkat, kedudukan, atau sebagainya. Pada umumnya memperdayakan sifat asli manusia. Maka tenggelamlah mereka, ia dan asyik dengan kenikmatan dunia yang fana. Padahal kalau manusia kurang pandai mempergunakannya, maka kesenangan itu akan menjadi bencana dan malapetaka yang menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat kelak, serta mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat senior Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah orang-orang yang beriman itu arwahnya akan berkumpul? Ibnu Abdillah menunjuk ke bumi lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan demi Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Selepas itu beliau berkata, itulah bumi tempat berkumpulnya arwah orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ketika seseorang meninggal atau mati atau berpisah dari jasad atau dari ruhnya, maka ia tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan lagi ke alam dunia. Tujuannya tidak lain hanya untuk beramal soleh. Tetapi permintaan itu tidak dikabulkan dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat tentang keberadaan ruh-ruh setelah meninggal hingga hari kiamat, dan dari sekian banyak pendapat yang ada, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan. Ruh orang-orang yang beriman berada di alam barzah yang sangat luas dan kafah, yang di dalamnya ada ketentraman, kedamaian bagi mereka yang beriman, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dan kenikmatan kepada roh tersebut. Sedangkan ruh orang-orang kafir yang berada di alam barzakh adalah sangatlah sempit, yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa dari siksanya para malaikat yang telah Allah utus ke dalamnya. Salah satu ulama memberikan pendapatnya bahwa roh itu akan ditempatkan di dua tempat di alam dunia. Jika roh itu adalah golongan orang-orang yang beriman atau golongan orang-orang yang baik, ia ditempatkan di Jabiah dan lokasinya dikatakan berada di negeri Syam. Ulama turut memberikan fatwanya bahwa ulasan tentang Syam adalah gabungan dari 4 tempat, yaitu negeri Palestina, negeri Jordania, Lebanon, dan terakhir adalah negeri Syria. Roh orang-orang kafir pula ditempatkan di salah satu tempat dinamakan dengan Barhut, yang dikatakan ulama berada di negeri Yaman. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dituturkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menyatakan sebaik-baik lembah manusia adalah lembah Makkah.
Dan seburuk-buruk lembah manusia adalah lembah Al-Ahqaf, yaitu sebuah lembah yang terdapat di Hadramaut yang dinamakan dengan Barhut. Di dalamnya berkumpul arwah orang-orang kafir. Adapun sakaratul maut adalah proses pencabutan roh dari jasad manusia. Itu lebih perih daripada 300 tebasan pedang. Oleh karenanya ketika itu tubuhnya mengeluarkan keringat, matanya mendelik, hidungnya membengkak, tulang rusuknya terangkat, nafasnya meninggi dan terengah-engah, dan warna kulitnya menguning dan mulai pucat. Menurut pendapat lain bahwa Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib mengatakan roh orang-orang yang beriman semuanya ditempatkan di sumur Zamzam, yaitu terletak di Mekah. Bagaimanapun juga apa yang tersirat daripada riwayat itu adalah roh orang-orang yang beriman dan semuanya ditempatkan di tempat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Kirimilah hadiah untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian." Para sahabat pun bertanya, "Apa yang akan kami kirimkan wahai utusan Allah?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan sejujur-jujurnya bahwa sedekah dan doa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu datang setiap hari Jumat ke langit dunia. Lalu mereka berdiri di atas sandal-sandal rumah mereka atau di teras-teras rumah mereka. Lalu setiap mereka memanggil-manggil dengan suara yang sangat sedih dan memilukan, 'Wahai keluargaku, wahai anakku, wahai ahli baitku, kasihanilah aku dengan sesuatu. Semoga Allah merahmati kalian.' Proses keluarnya roh dari jasad melalui eksekusi malaikat maut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala ajal sudah tiba. Perlakuannya mencabut roh manusia berbeda-beda antara satu orang dengan orang-orang yang lain, mulai dari cara yang sangat lembut sampai kepada cara-cara yang sangat kasar, tergantung dari perbuatan dan amal manusia tersebut seperti apa yang sedang ia cabut rohnya. Manusia yang beriman, dia memperlakukan dengan santun dan sangat sopan, sementara manusia dan orang-orang fasik lainnya, apalagi orang-orang kafir, perlakuannya sangatlah pedih dan sangatlah bengis. Adapun maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Kasihanilah kesendirian kami dan ketidakmampuan kami untuk melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi, karena sekarang kami tinggal di alam yang sangatlah jauh dan di dalam kelemahan yang sangat lemah. Maka kasihanilah kami. Semoga Allah merahmati kalian dan kehidupan kalian. Dan janganlah kalian pelit dan memberikan doa-doa yang buruk, sedekah dengan kebaikan atau tasbih kepada kami. Semoga Allah mengasihani kalian. Sebelum kalian menjadi semisal kami, janganlah sampai menyesal wahai hamba Allah. Dengarlah perkataan kami, jangan lupakan kami. Kalian tahu benar bahwa karunia yang kalian miliki sekarang dulu ada di tangan kami. Kami dahulu tidak pernah menginfakkan di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak membelajarkan dalam kebenaran, sehingga semua itu menjadi bencana bagi kami sekarang, dan manfaat harta-harta itu malah didapati oleh orang-orang lain, sedangkan azab Allah sangatlah pedih dan hukumannya ditimpakan kepada kami semua. Selepas nyawa mereka dicabut, roh orang-orang mukmin yang dibawa melintasi roh orang yang beriman dan orang-orang kafir pula. Ketika itu akan berlaku sapa menyapa dan saling tegur menegur dan bertanya kabar antara satu dengan yang lain. Ketika melintasi kumpulan roh orang-orang yang beriman, kumpulan roh-roh orang beriman itu bertanya tentang keadaan sahabat mereka. Sekiranya roh itu menjawab sahabat mereka sudah meninggal dunia, mereka akan menjawab bahwa roh hamba seseorang sudah dihantar ke bawah, yaitu lapisan bumi ketujuh. Itu maksudnya adalah roh berkenan ditempatkan bersama orang-orang kafir. Apabila melintasi kumpulan orang-orang dengan roh orang-orang kafir pula, roh berkenaan akan bertanya keadaan dan kenalan-kenalan mereka semasa hidup di dunia. Kondisi ruh setelah mati dan sebelum dikubur, yaitu jika ruh seseorang hamba mukmin, maka para malaikat memberikan kabar gembira sebelum dicabut dengan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kondisi ruh setelah mati dan sebelum dikubur, yaitu jika ruh seseorang hamba mukmin, maka para malaikat memberikan kabar gembira sebelum dicabut dengan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh para malaikat diolesi oleh minyak wangi, kemudian diangkat dalam kondisi bahagia menghadap Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Catatlah kitab hamba-hambaku di Illiyin." Maka para malaikat memberi kabar gembira dengan neraka yang penuh dengan kemurkaan Allah. Kemudian dinaikkannya dalam kondisi yang sangat busuk, hina, dan penuh dengan ketakutan. Pintu-pintu langit tidak dibukakan oleh Allah, kemudian dilemparkan ke bumi dan dikembalikan ke jasadnya. Pemiliknya mendapatkan fitnah serta keburukan dan disempitkan, serta didatangkan panas dari hembusan bara api neraka yang sangat panas. Nauzubillahi min dzalik. Masa antara dicabutnya ruh dan dikuburkan serta pertanyaan-pertanyaan di alam kubur bagi orang-orang yang beriman adalah rilah pertama kali menuju kebahagiaan selamanya, karena dia diberi kabar gembira dengan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kekekalan, serta ditulis pada kitabnya di Illiyin
Di sana ruh penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, tidak sengsara selamanya. Adapun dalil-dalil tentang keberadaan roh. Pertama, Allah mengingkari permintaan orang yang mati untuk dikembalikan ke alam dunia. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Allah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia dari detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka sendiri mendapatkan tambahan usia untuk memperbaiki amalnya dari dirinya sendiri. Namun, itu semua hanyalah ucapan lisan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada alam barzah, yaitu alam pemisah di antara dirinya dengan kehidupan di dunia. Mereka yang sudah memasuki alam barzah tidak akan lagi bisa keluar lagi darinya. Kedua, roh mereka berada di alam yang lain, alam kubur yang berbeda dengan alam dunia. Pada surah Al-Mu'minun di atas, Allah telah menegaskan bahwa ada alam barzah, dinding pemisah antara dunia dengan dunia lain, antara orang-orang yang telah meninggal dan kehidupan di dunia, dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya, masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Roh orang-orang yang baik ditempatkan di tempat yang baik, roh orang-orang yang jelek akan ditempatkan di tempat yang jelek pula. Dalam sebuah riwayat, seorang tabi'in bernama Mashrub bin Al-Ajda rahimahullahu ta'ala pernah bertanya kepada sahabat Rasulullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang tafsir firman Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang sudah gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ibnu Mas'ud kemudian menjawab, saya pernah ditanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Dan kemudian Nabi Muhammad menjawab, adapun roh-roh mereka di perut burung-burung yang hijau. Burung ini memiliki sarang yang tergantung di bawah arsy. Mereka bisa terbang kemanapun, ke surga yang ia mau. Kemudian mereka kembali ke sarangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan mereka dan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menanyai mereka 3 kali, sehingga ketika mereka merasa akan selalu ditanya, mereka meminta, ya Allah ya Tuhan kami ingin Engkau mengembalikan kami ke roh kami di jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat mereka sudah tidak membutuhkan apapun lagi, mereka ditinggalkan. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula roh-roh orang yang jahat, mereka mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemaksiatan dan keburukan mereka yang telah ia perbuat. Jika roh itu bisa kembali dan tinggal bersama keluarganya selama rentang waktu tertentu, tentu yang paling layak mendapatkan keadaan ini adalah roh para nabi dan para rasul, para sahabat atau para syuhada yang meninggal di medan jihad. Sementara hadis-hadis di atas adalah merupakan bukti sahih bahwa hal itu tidak terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan roh mereka di surga dan terpisah sepenuhnya dari alam dunia. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak pernah ditanya, benarkah roh orang-orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya dan bisa melihat semua keadaan keluarganya selama 40 hari? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, seseorang setelah meninggal, dia menghilang dari kehidupan dunia ini dan berpindah ke alam akhirat, dan rohnya tidak dikembalikan lagi ke keluarganya dan tidak mengetahui semua keadaan keluarganya. Kabar yang menyebutkan bahwa roh kembali ke keluarganya selama 40 hari adalah khurafat yang sama sekali tidak memiliki dalil. Demikian pula si mayat, dia tidak akan pernah mengetahui keadaan keluarganya karena dia tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Adapun dalam kitab hadis-hadis seperti Al-Jami'ul Kabir juga ditemukan adalah matan lain yang mirip dengan hadis di atas. Matan lain yang dimaksud adalah sebagai berikut, al-mayyitu idza mata dira bihi daruhu syahran, yakni biruhihi wa hawla qabrihi sanatan summa turfa'u ila sababil ladzi talaqqi fihi arwahul ahya'i wal amwat. Adapun dalil terkait arwah-arwah yang gentayangan setelah mengalami kematian, ada beberapa hadis yang dijadikan referensi oleh sebagian orang sebagai dasar kepercayaan semacam ini. Hadis-hadis tersebut dinyatakan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا مات المؤمن هامره حول داره شهرا فينظره إلى من خلف من إياله كيف يقسم ماله وكيف يؤدي ديونه فإذا أتم شهرا رد إلى حفرته فيهوم حول قبره
وينظر من يأتيه ويدعو له ويهزن عليه فإذا أتم سنة رفع روحه إلى حيث يجتمع فيه الأرواح ila yaumi yunfahu fis sur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mukmin setelah meninggal dunia, maka rohnya berkeliling-keliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Ia memperhatikan keluarganya yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutang-hutangnya. Apabila telah sampai 1 bulan, maka rohnya itu akan dikembalikan ke makamnya dan berkeliling di seputar kuburannya selama 1 tahun sambil memperhatikan orang-orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta orang-orang yang bersedih atas meninggalnya. Apabila telah sampai 1 tahun, maka rohnya dinaikkan ke tempat di mana para roh berkumpul menanti datangnya hari ditiupnya sangkakala. Terus pantengin channel ini sebagai referensi dan rujukan ilmiah untuk menambah hazanah keilmuan Anda. Semoga Anda berkenan dan subscribe channel ini. Saya doakan hajat dan cita-cita Anda terkabul. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.